A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man shalla 'alal wahidata sallallahu alaihi asran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallamu taslima. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa duduk, masih bisa menggunakan anggota badan kita, khususnya telinga kita, untuk mendengarkan kajian ini. Karena tidak semua orang Allah berikan ridho, karena tidak semua orang Allah berikan izin kalau bukan orang-orang yang sudah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu banyak nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Namun kenapa kita sedikit sekali untuk bersyukur pada Allah? Padahal kita tahu nikmat mana yang kamu bisa dustakan. Semua nikmat itu dari Allah. Nikmat yang paling luar biasa tetap terjaganya iman. Meskipun iman itu naik turun, terus kita tingkatkan ke level berikutnya. Nikmat yang kedua, nikmat sehat. Karena kalau tidak sehat, nggak mungkin kita mendengarkan kajian ini. Nikmat panjang umur, semoga dengan umur yang diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus memperbaiki diri, terus menata hati, sehingga kita bisa dan punya bekal perjalanan kita nanti kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaat, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini malam yang cakep, malam Jumat, kita berikan waktu me time buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah yang kita lakukan terus, khususnya sesuai nanti tema kita pada malam hari ini. Perbanyak sholawat adalah amalan yang paling luar biasa di malam Jumat, sehingga kita terus bisa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena amalan solawat ini amalan yang tidak tertolak, amalan yang langsung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita kaji kisah-kisah yang dahsyat sekali, kisah-kisah yang luar biasa, orang-orang yang mencintai solawat dan orang-orang yang membenci sholawat. Pas nih, saya doakan pada malam hari ini yang udah hadir di rumah, di majelis ini, mudah-mudahan apa yang menjadi hajatnya pada malam hari ini Allah kabulkan. Yang sedang diberikan persoalan, semoga Allah berikan jalan keluar. Yang sedang Allah berikan ujian, semoga dia naik derajat. Yang belum diberikan keturunan, semoga Allah berikan keturunan. Yang belum diberikan jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik. Yang usahanya sedang rugi, sedang bangkrut, sedang ditipu orang, mudah-mudahan pada malam hari ini Allah berikan mahrojanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pengen umroh, yang pengen umroh, yang pengen haji tahun depan, yang pengen umroh tahun depan, mudah-mudahan Allah kabulkan pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Teruskan, langitkan terus sholawat, jangan pernah berhenti satu hari. Makanya di buku Ajail tuh ada tuh amalan habis sholat zuhur, sholat asar itu terus berselawat. Bahkan ada buku pendamping dari Ajail itu adalah Riyadhah 40 hari. Ya, Riyadhah. Kalau kita sungguh-sungguh menjalankan Riyadhah 40 hari itu, insya Allah kita berharap sama Allah biar nanti Allah yang akan menjawab doa-doa kita. Kalau memang tahun ini kita diberikan untuk haji furoda, kalau tahun ini kita diberi kesempatan untuk bisa umroh, insya Allah 2025 kita bisa umroh, 2025 kita bisa pergi haji secara furoda. There is nothing anyone, nggak ada orang yang tahu, because Allah is working, karena Allah itu bekerja. Percaya dengan saya, ya. Saya pun membangun semuanya ini dari yang hancur-hancuran, saya bangun dengan sholawat. Alhamdulillah, ya. Tapi bukan tujuannya dengan sholawat sakit, bukan. Teruslah berselawat. Apapun nanti yang diberikan oleh Allah dan Rasul itu menjadi takdirnya, ya. Begitu. Insyaallah luar biasa. Ini tema ini mantap sekali nih pada malam hari ini. Dahsyatnya sholawat Nabi. Siapa yang gak cinta sama Nabi, maka kata Nabi kelak nanti dia tidak akan bersama golonganku. Nanti ketika dunia telah hancur, padang mahsyar, dan kita telah dibangkitkan dan kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam berbeda bentuk, cuma satu manusia yang paling sibuk ngurusin umatnya adalah Nabi Muhammad. Maka nanti terpancarlah orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad, ya, insya Allah. Mulai malam ini nih, yuk kita tingkatkan bersolawat kita
Kalau habis sholat misalnya satu hari kita pengen bisa 1000, sehabis sholat 5 waktu 200. Selawat itu nggak harus panjang, selawat Jibril juga bisa. Ya, nanti kita kaji, ya, insya Allah luar biasa. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ingin terus bisa bersalawat, ada riyadhah di dalam buku AJL itu sekarang tuh ada buku pendampingnya. Kalau kita pengen riyadhah 40 hari dan berselawat satu hari 1000 kali, kita bisa meriyadhahkannya. Bukan karena semua keinginan kita dikabul, meskipun pada dasarnya ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, lantaran Allah akan mengabulkannya, tapi mungkin di lain sisi Allah belum memberikannya dalam waktu yang belum tepat. Mungkin Allah sedang mempersiapkan waktu yang lebih tepat. Makanya nggak apa-apa kalau riyadhah. Kalau kita udah bener-bener riyadhah itu luar biasa. Kalau nggak percaya, ya, yang udah punya buku AJL plus buku pendampingnya, ya, yang kemarin dapat gift, ya, reward dari yayasan, jangan lupa terus diamalkan, ya, karena dahsyat di situ, ya, di situ. Tapi tentu bukan lantaran karena kita ini, tapi ada ketika kita ingin Allah kabulkan itu, maka hijab-hijab di dalam diri kita ini harus kita lepas. Hijab di dalam diri ini harus kita lepas, ya, atau istilahnya perisai. Perisai yang ada di diri ini harus kita cabut. Bagaimana cara mencabutnya? Insya Allah nanti di lain waktu kita akan kaji di kajian muhasabah diri ini. Mudah-mudahan, ya, yang ingin riyadhah, yang pengen sesuatu diriyadhahin, masalah itu diterima, dikabulkan atau tidak oleh Allah, kembali, ya, kepada pikiran kita. Kalau dalam bahasa kerennya itu yang pernah saya pelajari di jurus ilmu magnet rejeki itu LOV, Law of Projection. Apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi takdir kita, ya, itu di LOP-in aja dulu, ya. Jadi pengen umroh misalnya, LOP-in aja, tulis, ya Allah aku pengen umroh tahun depan. Kalau kita bisa umroh tahun depan, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan, nggak usah sulit-sulit, ya, insya Allah saya bisa membantu perjalanan ziarah ke Baitullah, insya Allah, karena saya juga bagian dari mitra resmi, cuman kantor pusat saya di Serpong, Tangerang Selatan, ya. Nama travel saya itu JBI, Jelajah Bumi Internasional, ya. Kemarin baru saja ada yang memberangkatkan umroh, ya. Saya sebenarnya nggak mau ini nih, ya, ngiklan di sini nih, bukan, saya hanya menginfokan, ya, menginfokan, ya. Adapun kalau ingin tahu lebih jauh, silakan japri saya, nanti saya kirimkan playernya, ya. Dia bisa dicicil, nabung dulu dan lain sebagainya. Saya nggak mau membahas di sini, ya, karena saya nggak mau ngiklan di majelis taklim ini. Silakan kalau yang pengen tahu lebih lanjut lagi tentang ibadah umroh dan haji, silakan japri saya, ya. Jadi seperti itu. Langitkan terus selawat kita. Kalau kita pengen sesuatu, kita cabut dulu hijab-hijab di dalam diri kita. Jangan sampai diri kita ini belum melakukan pertaubatan pada Allah. Sebab tidak terkabulnya doa itu lantaran ada dosa-dosa di dalam diri kita yang belum sempat kita taubati.
Kenapa rumah tangga saya gagal? Kenapa usaha saya bangkrut? Kenapa anak saya susah diatur? Itu karena ada sebab-sebab. Ya, ada 10 dosa besar yang di dalam diri kita belum kita taubati. Kalau kita udah mentaubati atas semua kesalahan yang kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari, taubatan nasuha, lakukan taubatan nasuha. Ya, mudah-mudahan di lain waktu kita kaji lagi tentang bagaimana riyadhah. Biar riyadhah ini kita harus mengangkat hijab-hijab kita di dalam diri. Saya sering tuh datang berkonsultasi, Kang, saya nggak mau disebut Ustadz ya, karena saya bukan Ustadz gitu ya. Konsultan, Kang, bagaimana ya Kang? Banyak datang. Ada yang punya persoalan tentang keluarganya. Ada yang mempunyai persoalan tentang rumah tangganya. Ada yang punya persoalan dengan dirinya. Kenapa? Di dalam diri kita ini ada hijab yang menjadi sebab doa-doa kita belum terkabul. Makanya harus kita angkat dulu perisai-perisai ini supaya jangan menempel. Dengan apa? Salah satunya ya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa lakukanlah pertaubatan secara keseluruhan, taubatan nasuha. Jadi melakukan dengan taubatan nasuha ini seperti itu ya. Jadi pertanyaan saya pada malam hari ini sesuai dengan tema kita pada malam hari ini ya. Tapi sebelum itu, bagi sahabat surga yang ingin ya kita ngaji bareng di majelis-majelis, silakan hubungi saya. Insya Allah saya siap mengisi kajian-kajian di majelis-majelis insya Allah dengan ketentuan waktu ya, tidak berbenturan dengan waktu yang lain. Insya Allah saya siap mengisi kajian-kajian di majelis-majelis kalau memang dibutuhkan. Insya Allah ya. Itu saja. Jadi kita kembali ke tema pada malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini adalah dahsyatnya bersolawat. Dahsyatnya bersolawat. Dahsyatnya solawat Nabi. Pertanyaan saya sebagai prolog pada hari ini, pada malam hari ini, coba jawab dalam hati yang mendengarkan kajian ini. Coba dengarkan dalam hati yang mendengarkan kajian ini. Apakah hari ini kita sudah bersolawat? Apakah hari ini kita sudah bersolawat kepada Nabi? Kalau hari ini kita sudah bersolawat, teruskan solawatnya. Jangan setengah-setengah. Seperti yang saya utarakan tadi di awal, bahwa ketika kita ingin riyadhah bersolawat, kalau kita nggak sanggup setelah sholat 5 waktu 1000, usahakan 200 setelah sholat. Ya, sholawat itu banyak. Ada yang panjang, ada yang pendek, terserah kita. Terserah bagaimana maunya.
Ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udah ada yang seperti itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh seperti itu. Sallallahu ala Muhammad, selawat Jibril. Boleh juga selawat Jibril kayak gitu. Tergantung kita mau yang pakai yang mana. Semua tertuju pada satu, yaitu berselawat kepada Nabi. Gak usah khawatir ya. Kalau di buku AJL itu saya pakainya selawat Jibril ya. Jadi selawat Jibril sallallahu ala Muhammad ya. Selain pendek, kita bisa lebih banyak, bukan karena jumlahnya ya. Kita melatih agar nanti napas diri ini ada Rasulullah di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Satu hari kita nggak bersolawat, itu rasanya ada yang kurang di dalam hati kita, di dalam diri kita. Apa ya yang nggak belum nidung keenakin amat gitu. Makanya orang-orang yang hadir ketika dia gelisah di dalam hatinya, kenapa? Karena di dalam salah satu kitab Kasifatul ya, di dalam kitab Kasifatul ini dijelaskan bahwa kenapa hati kita menjadi gelisah, karena hati kita tidak pernah mengingat Allah. Ya. Berzikir, beristighfar. Rasulullah SAW saja setiap hari kita 100 kali beristighfar. Kenapa kita sebagai umat enggak pernah menjalankan apa yang sudah menjadi sunnahnya Rasulullah? Ya. Jadi berselawat. Kalau kita tidak mampu 100, kalau kita tidak mampu 1000 ya 100. Kalau enggak mampu 100 ya 50. Tapi apa kata Rasulullah? Aku lebih menyukai amalan yang sedikit ketimbang yang banyak, kata Rasul. Aku lebih menyukai amalan-amalan yang sedikit tapi continue daripada yang banyak cuma sekali. Jadi Rasul itu menyukai amalan yang sedikit tapi terus dikerjakan setiap hari, ketimbang banyak tapi cuma satu kali. Paham ya? Sudah berselawat kita hari ini? Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita hari ini sudah bersolawat? Insya Allah sudah semua ya. Yang ada di majelis ini, yang udah hadir, insya Allah sudah istiqomah bersolawat kepada Nabi. Amin. Terus apa yang menjadi dasar? Mengapa kita diperintahkan untuk bersolawat? Mengapa kita diperintahkan untuk bersolawat? Di dalam hadis Muslim nomor 408 ada bunyi hadis seperti ini. Man shola ala wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Man shola ala wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dilanjut dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Ini ayat enggak asing terdengar di telinga kita. Bahkan sebelum azan berkumandang, ini ayat sering dibacakan. Ada yang tahu ayatnya? Bunyinya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Sering kan dengar ayat ini? Ini dalam surat Al-Ahzab loh, ayat 56. Innallaha wa malaikat, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, berselawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu,
hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan. Tuh, kita disuruh solawat. Itu landasannya yang menjadi kenapa kita harus bersolawat. Allah saja bersolawat kepada Nabi untuk apa? Wasallimu tasliman, salam, ucapkan salam penghormatan kepadanya. Ya, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Jadi ini diperintahkan. Makanya ini bisa diambil contoh. Maaf, ini bukan ria ya. Demi Allah, ini bukan ria. Saya hanya memberikan contoh. Saya itu di yayasan di PAUD, itu. Karena saya sendiri bukan guru pengajarnya, pengajarnya ada. Tapi saya melakukan kebiasaan yang menjadi rutinitas sehari-hari mereka, gurunya maupun siswanya. Sehabis doa mereka, saya anjurkan untuk berselawat 10 kali. Ya, makanya mau tuh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya demen ngedengarnya. Kalau kita nih menjadi literasi buat saya dengan murid saya nih, baik di PAUD, di guru-guru saya di PAUD dan murid-murid PAUD, bahkan saya juga mengajar di sekolah dasar, ya. Setelah doa saya anjurkan anak-anak untuk bersalawat. Kalau itu menjadi ini buat saya ya, literasi buat saya ini ya. Jadi menambah apa ya? Kalau saja setiap hari kita bersolawat, satu kita doang nih, itu 10. Bagaimana dengan 30 anak kita yang bersolawat? Sehari kita udah berapa bersolawat? Itu maksudnya. Ya. Itu yang menjadikan kebiasaan buat mereka. Kebiasaan mereka biar mereka selalu bersolawat. Ini bisa. Ya. Bagi sahabat-sahabat, baik yang mengajar maupun pimpinan madrasah ataupun sekolah, bisa diterapkan. Ya. Bukan karena sok tapi kita menanamkan untuk cinta bersolawat. Ya, coba deh, ya, literasi namanya. Ya. Literasi. Banyak tuh sekolah-sekolah yang udah melakukan literasi, cuman mereka literasinya membaca. Ya. Sekali-kali kita kita sisipkanlah, ya, bersolawat. Nanti kita sebagai seorang pemimpin atau apa, itu bakal menjadi ladang amal buat kita dan mungkin syafaat buat kita nanti. Ya, karena wasilah kita, siswa kita bersolawat. Itu maksudnya. Ya, mohon maaf ini, boleh ditiru, boleh tidak. Ya, karena ini kebiasaan saya, literasi saya kepada anak-anak saya di kelas. Ya, ataupun dengan guru saya di yayasan yang saya kelola. Itu. Jadi kuncinya itu, mereka harus berselawat setiap hari 10 minimal, gak usah banyak-banyak. Apa selawatnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang sering saya pakai. Gak apa-apa, ya. Itu saya bisa jadikan literasi buat anak-anak. Setelah doa siap berdoa, mulai. Setelah selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Si KM ini langsung bersolawat. Allahumma adem, kita bisa bersolawat bareng-bareng di kelas lah. Jangan mikirin apa yang akan terjadi, no. Lakukanlah kita. Membuktikan bahwa kecintaan kita kepada Nabi. Ya, kecintaan kita kepada Nabi dengan berselawat. Itu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita berselawat, ya, mau ada yang mengikuti atau tidak, karena itu sudah menjadi literasi buat kita, ya. Nanti yang lain kalau mengikuti ya silakan. Berarti amal itu mah, ya.
Masalah dapat syafaat atau tidak, yang penting kita sudah bersolawat pada Nabi. Dan ingat, amalan yang tidak pernah tertolak adalah amalan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersolawat kepada beliau. Ya. Inilah kenapa kita diperintahkan untuk bersolawat. Ya, kalau kita seorang guru, terapkan literasi bersolawat kepada anak-anak. Meskipun bukan kurikulum ya, saya tidak bicara ada kurikulum atau tidak. Saya berliterasi membiasakan anak-anak setelah doa itu bersolawat. Baru setelah itu silakan ya literasi dengan baca atau dengan itu aja sih ya. Ya, karena kita menanamkan dulu cinta kepada Nabi, cinta bersolawat. Jadi dengan nanti menanamkan cinta bersolawat di hatinya, nanti dia sampai dewasa dia akan selalu ingat ini selawat yang selalu dia baca. Padahal selawat yang dia baca adalah selawat yang dahsyat ke depan. Ya, insyaallah. Itu yang menjadi landasannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Insyaallah. Mudah-mudahan ya, kita bisa mengamalkan sholawat ini ya. Kita bisa mengamalkannya terus setiap hari. Kita riyadhah, kita bisa menjadi istiqomah dengan amalan-amalan ini gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang menjadi mengapa kita harus bersolawat kepada Nabi. Luar biasa sekali ya. Kayaknya dahsyatnya sholawat ya. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu dari mana mulanya selawat ini? Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, mereka melakukan kesalahan yang sangat luar biasa sehingga mereka berdua melakukan pertaubatan sampai 300 tahun barulah taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun bukan lantaran karena siapa, itu lantaran karena Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis diceritakan bahwa tatkala Nabi Adam menyesali perbuatan yang telah terbujuk rayuan iblis, Nabi Adam segera melakukan pertaubatan kepada Allah. Beliau meminta ampun dengan menyebut nama Nabi Muhammad sebagai wasilah. Padahal kita tahu Nabi Muhammad waktu itu belum dilahirkan ke dunia. Maka Nabi Adam berucap, "Wahai Tuhanku, dengan derajat yang ada pada Muhammad, aku meminta kepadamu agar engkau memaafkan aku." Allah Subhanahu wa ta'ala heran mendengar, meskipun udah tahu ya, mendengar perkataan Nabi Adam tersebut. Kata Allah, dari mana Nabi Adam ini mengetahui nama Nabi Muhammad ya? Padahal kata Allah, aku belum menciptakan Muhammad. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, dari mana engkau mengetahui Muhammad sementara aku belum menciptakannya?" Maka Nabi Adam alaihissalam menjawab,
bahwa Nabi Adam mengetahui nama Nabi Muhammad tatkala baru saja menciptakan Nabi Adam dan meniupkan ruh ke dalamnya. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan dan saat itu ruhnya Adam ditaruh ke jasadnya Nabi, saat Nabi Adam itu melihat tiang-tiang penyangga arsy. Tahu tiang-tiang penyangga arsy yang bertuliskan apa di sana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Tuhanku, ketika Engkau menciptakan aku dan Engkau meniupkan ruhmu kepadaku, aku mengangkat kepalaku dan aku melihat pada tiang-tiang penyangga arsy terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sana saya paham, dari sana saya memahami ya Allah, bahwa Engkau tak mungkin menyandarkan namamu dengan sesuatu yang lain kecuali sesuatu itu merupakan makhluk yang paling dicintai di sisimu. Betapa agungnya Rasulullah, ya, Insya Allah sampai nama Rasulullah disandarkan dan Nabi Muhammad dan Nabi Adam melihat, ya, Insya Allah luar biasa. Banggalah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, karena beliau adalah menjadi makhluk, menjadi penolong yang paling sibuk nanti ketika di padang mahsyar. Insyaallah. Ya Allah, semoga selawat atas Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad tercurahkan dan memberikan syafaatnya untuk kita semua yang mendengarkan kajian pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Adam kemudian berhasil mendapatkan ampunan dari Allah berkat tawasul yang dilakukan kepada Nabi Muhammad. Dan Allah membenarkan Nabi Adam dan menerima taubat itu. Engkau wahai Adam, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Engkau berdoa kepadaku dengan kedudukan dan ada padanya, maka aku sungguh telah mengampunimu. Seandainya tidak ada Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakanmu. Tuh, ya, Insya Allah. Bangga enggak kita menjadi umatnya Nabi Muhammad? Bangga, ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita diakui ya jadi umat Nabi Muhammad. Kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad, Masya Allah, sampai namanya disandarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kisah Nabi Adam yang bertawasul kepada Nabi Muhammad meskipun Nabi Muhammad belum tercipta saat itu. Sama ibaratnya kita bersolawat, ya. Ini sebegitu dahsyatnya kan? Sebegitu dahsyatnya selawat kepada Nabi. Rugi kalau kita setiap hari enggak berselawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya, "Wahai Jibril, amalan apa yang paling disukai Allah?" Kata Rasulullah, "Apa istighfar? Apa subhanallah? Apalah Allah wala quwata illa billah? Atau amalan apa ya Jibril?" Maka Jibril menjawab pertanyaannya Rasulullah, "Selawat kepada engkau wahai Muhammad, itulah amalan yang paling disukai oleh Allah."
Masya Allah, rugi, udah pokoknya rugi. Kalau menurut saya emang udah. Orang yang nggak berselawat kepada Rasulullah saya anggap rugi udah. Ya. Ini jawaban Jibril kepada Nabi Muhammad. Selawat kepada engkau wahai Muhammad, itulah amalan yang paling disukai Allah. Yuk, kita udah ngedenger nih. Makanya ntar kalau yang belum sholat isya tutup dengan 3 rakaat sholat witir, tutup dengan bersolawat kepada Nabi. Seberapa? Up to you, terserah. Seberapa banyaknya, semampunya engkau. Ya. Maka satu-satunya perintah Allah sendiri yang melakukan adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena selawat itu adalah perintah langsung Allah kepada orang-orang yang beriman. Tadi sudah dibacakan di surat Al-Ahzab ayat 56. Malaikat Jibril berkata, wahai Rasulullah, Malaikat Jibril nih berkata, wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca selawat kepadamu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka aku bimbing tangannya dan aku bawa dia melintasi titian. Apa? Sidratul Sirat mustaqim, seperti kilat yang menyambar. Tuh satu kata Jibril, orang yang berselawat maka ketika dia menyeberangin sirat seperti kilat yang menyambar. Ya gitu. Itu kata Jibril. Yang kedua, kata siapa? Kata malaikat Mikail, ya Rasulullah, mereka yang bersolawat kepadamu, aku akan beri mereka itu minuman dari telagamu, yaitu telaga Kausar. Mau dikasih minum telaga Kausar? Ketika di padang mahsyar kalau udah minum air itu nggak bakal bercucuran keringat, ya, karena nanti huru hara di padang mahsyar itu banyak sekali. Karena ketika Allah bangkitkan wujud aslinya, maka begitu banyak wujud-wujud yang aneh. Ya, itu tadi kata malaikat Mikail. Kata malaikat Israfil, mereka yang bersolawat kepadamu, aku akan sujud kepada Allah dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah mengampuni seluruh dosa orang itu. Artinya orang yang bersolawat itu diampuni, didoakan oleh malaikat Israfil. Tuh, kapan lagi didoain oleh malaikat Israfil yang bersolawat? Ya. Yang ketiga, yang keempat, didoakan oleh malaikat Ijrail. Apa kata malaikat Ijrail? Ya Rasulullah, bagi mereka yang bersolawat kepadamu, akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya, seperti aku mencabut ruhnya para nabi. Kitab itu dikutip di dalam kitab Kifayatul Atqiya. Ya, insyaallah. Luar biasa ya. Orang-orang yang berselawat. Yuk, saya mengajak pada malam hari ini, jangan pernah tinggalin solawat. Insyaallah. Makanya saya pernah membuat pola tuh. Ya. Mudah-mudahan dari yayasan nanti ngasih reward lagi nih. Ya. Tapi kaos. Ya. Apa? Ada 3 pola yang pernah dulu saya dawami. Ya, 3 pola itu saya sebut Riyadhah 3S. Udah pernah dengar ya? Mungkin yang sudah lama masuk grup kajian dia tahu Riyadhah 3S. Selain buku AJL, dulu ada pola yang pernah saya dawami, yaitu pola Riyadhah 3S. Apa 3S ini? Mau dikaji enggak? Nanti ya, jangan malam ini. Ya, 3S itu sholat, sholawat, sedekah. Ya, nanti tunggu rewardnya aja. Ya, insya Allah. Ya, jadi itu dahsyat sekali sholawat itu. Makanya rugi kalau kita enggak bersolawat kepada Nabi. Insya Allah, ya Allah.
Maka bagaimana orang-orang yang sudah berselawat kepada Rasulullah? Ada beberapa kisah nih yang nanti saya ceritakan. Sekarang aja ya, udah larut malam, udah tanggal 11 ya. Saya hanya sedikit mengkisahkan 5 kisah aja ya, jangan banyak-banyak. Kalau cerita orang yang bersolawat itu, waduh, nyampe kali ya 500 lebih kalau dikisahkan, banyak ya. Segitu dahsyatnya selawat ya. Ya mudah-mudahan kisah ini terjadi pada sahabat yang berada di ruang majelis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah yang pertama yaitu tentang seorang nelayan yang gemar bersolawat. Jadi seorang nelayan ini demen sekali bersolawat ya, karena solawatnya kurang tepat, karena mungkin ia teringat ayat Al-Quran Al-Ahzab, maka yang 56 yang artinya sesungguhnya Allah malaikatnya bersolat kepada Nabi ya, maka dia bersolawat seperti itu ya. Hai orang-orang yang beriman, dia pun bersolawat selama berpuluh-puluh tahun dengan ribuan kali bacaan setiap harinya. Suatu hari si nelayan ini lagi asik merajut jalannya yang robek dan kusut di bibir pantai. Sembari membenarkan jalannya, si nelayan pun asik bersolawat. Dia sambil ngituin jaring dia bersolawat. Sambil ngituin jaring dia bersolawat. Nah, selawat itu didengar oleh rombongan para ustadz yang akan menaiki kapal untuk menyeberang ke seberang pulau. Nah, salah seorang ustadz itu menegur kepada nelayan dengan berkata kayak gini nih, dia ngomong gini. Wahai nelayan, selawat yang engkau bacakan itu salah, itu keliru. Karena yang dibaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu yang dia baca, bukan ya. Solo, dia nyebutnya solo ya. Solo ala Muhammad, solo ala Muhammad, solo ala Muhammad. Maka dibenerin nih oleh para ustadz ini, ya nelayan bukan solo tapi soli. Yang benar. Dengan tersenyum nelayan itu berterima kasih kepada ustadz itu. Ya, kenapa? Rombongan ustadz itu pun pergi dengan perahu besar yang ditumpanginya. Namun apa yang terjadi? Beberapa saat rombongan ustadz itu pergi, nelayan lupa. Ya, nelayan lupa apa yang ustadz katakan tentang bacaan sholat yang tadi. Udah soli dibenerin tapi salah lagi, solu ala Muhammad, solu ala Muhammad. Ya, dia pun mengejar rombongan ustadz tadi yang sudah berada di lautan lepas sambil berteriak memanggil, ya ustadz, ustadz saya lupa tadi soli apa solo. Dia pengen minta dibenerin ituan doang ya, soli apa solo gitu ya. Maka nelayan itu mengejar dengan berjalan serta berlari di atas air. Dia mampu berlari di atas air. Ustadz itu kaget dan tercengang melihat kebesaran Allah dan kedahsyatannya sholawat atas kekasih Allah yang diberikan kepada hambanya ini. Masya Allah. Sang ustadz pun membalas, buat engkau yang mau solu atau soli bebas fatwa, makom engkau jauh lebih tinggi daripada kami. Gak tahu ya, semua maafkan kata-kata kami tadi ustadz ya. Jadi jangan mengkritik, ilmunya lebih tinggi gitu ya. Salah itu orang yang berselawat ya. Yang kedua, kita singkat aja ya, takut kemalaman. Yang kedua yaitu kisah pemabuk yang ditinggikan derajatnya. Karena apa? Karena dia bersolawat loh ya. Ini dahsyatnya solawat nih, sampai kayak gini. Dahsyatnya selawat itu sampai gini. Ini dikisahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Fanqihul Qaul. Ya, di dalam kitab Fanqihul Qaul, Syekh Nawawi menceritakan dari sebagian kaum sufi. Dia menceritakan bahwa salah seorang tokoh sufi memiliki tetangga yang pemabuk, berada dalam torab di luar kewajaran, mabuk.
Bahkan si pemabuk ini tidak bisa membedakan hari sekarang, besok atau kemarin. Dia hanyut dalam minuman keras. Pemabuk ini kemudian berkali-kali diberi nasihat oleh sang sufi agar bertobat, namun tidak menerimanya. Tetap dengan kebiasaan mabok-mabokannya, enggak berubah. Yang menakjubkan, sang pemabuk tersebut meninggal dunia. Dijumpainya oleh sang sufi dalam sebuah mimpi. Dia berada di dalam derajat yang luar biasa. Kaget enggak tuh sang sufi? Kaget. Ia memakai perhiasan berwarna hijau, lambang kebesaran dan kemegahan di surga. Sang sufi heran, mengapa tetangganya yang seorang pemabuk mendapat kedudukan semulia itu. Lalu sang sufi bertanya apa yang terjadi alasannya sehingga dia memperoleh derajat yang tinggi. Kemudian pemabuk menjelaskan ikhwal menikmati yang disanakan. Suatu hari dia menghadiri majlis, lalu mendengarkan orang alim berkata, barang siapa yang bersalat kepada Nabi dan mengeraskan suaranya, surga wajib baginya. Lalu orang yang tadi itu, orang alim tadi yang mengeraskan suaranya dengan bersalat Nabi, dan jamaah juga mengeraskan suara seperti yang dilakukan orang alim itu, dia ikut. Ya, Allah mengampuni semua dosa pemabuk itu. Ya. Ya. Karena apa? Karena rahmatnya Allah. Dia bisa masuk surga berkat salawat. Ya. Lanjut. Satu lagi deh ya. Kisah seorang soleh yang berhenti mengamalkan salawat Nabi nih. Orang soleh berhenti mengamalkan selawat Nabi. Suatu zaman terdapat seorang yang sangat soleh, setiap hari membaca selawat Nabi. Ia bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Diperlakukannya dengan hangat oleh Rasulullah. Tapi suasana berjumpaan kali ini dalam mimpinya dia melihat Rasulullah tidak seperti biasanya. Jadi Rasulullah itu bersikap dingin di dalam mimpinya. Rasulullah tidak menoleh kepadanya dan tidak menyapanya. Wahai Rasulullah, apakah yang mulia sedang murka terhadap? Maka Rasulullah menjawab dengan susah hati, tidak jawab. Rasulullah enggak ngejawab. Tidak sudi memandangku karena aku tidak mengenalimu, kata Rasul. Lalu dijawab oleh orang soleh itu, bagaimana bisa yang mulia engkau tidak mengenaliku? Padahal aku salah seorang dari umatmu, ulama yang menjadi ahli waris yang mulia, yang meriwayatkan bahwa lebih mengenal umat yang mulia sendiri dibanding mengenal ibu terhadap anaknya. Maka Rasulullah kembali menjawab, mereka itu benar. Hanya saja kau tidak mengingatku melalui sholawat. Sementara daya pengenalanku terhadap umatku tergantung pada kekuatan mereka membaca sholawat. Tuh, Rasulullah mengenali umatnya melalui sholawat. Dah jangan diraguin lagi dah. Mulai malam ini ntar kita bersolawat, ya. Mulai malam ini kita bersolawat kepada Nabi, ya. Jangan lupa, ya. Kalau kita kaji dahsyatnya solawat ini dan kisah-kisah yang banyak, nanti kita sambung di malam berikutnya kalau ada jadwalnya lagi kita sambung, ya. Mudah-mudahan, ya, kita mulai malam hari ini sepakat, yuk. Para sahabat surgaku yang dimuliakan Allah, kita sepakat malam ini kita mengamalkan 1000 setiap malam. Mau? Siap? Ya, kalau belum siap dicicil lah ya. Minimal target satu hari 1000 gitu. Siap ya kita riyadhah? Ya, yang siap silakan komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaaf. Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah, dan mudah-mudahan kita bisa semua diakui sebagai umatnya Rasulullah. Ingat, jangan lupa berselawat kalau kita pengen diakui sebagai umatnya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.